Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan makalah tentang kasus sistem Bank Mandiri yang error di seluruh Indonesia. Saya Desy Rafika sebagai moderator dan pembaca pertama. Akan dilanjutkan dengan pembaca kedua yaitu Arifah, pembaca ketiga itu Fevi, pembaca keempat itu Anggun, pembaca kelima itu Dinda. Baiklah, saya akan membacakan slide yang pertama yaitu penyebab terjadinya error sistem di Bank Mandiri. Pada awal mulanya permasalahan tersebut yaitu error sistem Bank Mandiri yang menyebabkan berkurangnya saldo yang ada di nasabah yang tiba-tiba ludes atau saldo menjadi nol. Pada saat proses itu berlangsung, data-data nasabah sementara dipindahkan ke backup. Setelah proses selesai, data akan dikembalikan ke server utama. Selanjutnya, puncak masalah. Yang pertama, BI angkat bicara soal sistem Bank Mandiri yang error. Bank Indonesia atau BI meminta gangguan sistem pembayaran yang menimpa Bank Mandiri segera diatasi. Selain itu, perseorangan juga perlu memberikan informasi secepat mungkin kepada nasabah mengenai langkah penyelesaian yang telah dilakukan. Yang kedua, sistem error Bank Mandiri nonaktifkan semua channel mesin ATM mesin edisi. Masih pada Sabtu 20 Juli 2019, Bank Mandiri memutuskan untuk menonaktifkan semua mesin ATM, edisi, hingga layanan m-banking untuk sementara waktu. Rohan Hafaz menegaskan kesalahan sistem ini mengakibatkan tidak hanya berkurangnya saldo milik nasabah. Menurut Rohan, beberapa nasabah juga mengalami penambahan saldo. Untuk menghindari pengambilan saldo tersebut, Bank Mandiri pun menonaktifkan semua channel. Rohan mengatakan ATM dimatikan semua sejak pukul 11 siang tadi hingga sekitar jam 2 siang. Karena ada beberapa nasabah yang saldonya bertambahkan. Untuk menghindari diambil atau digunakan, sebab hal tersebut merupakan bagian dari kesalahan sistem, sehingga nasabah tidak berhak atas saldo tambahan. Menurut Rohan, pihaknya nanti akan mendapat secara otomatis dari rekening nasabah yang saldonya tiba-tiba bertambah. Namun di sisi lain, menurut Rohan, adanya penambahan saldo ini merupakan bukti bahwa error yang sedang terjadi adalah murni kesalahan sistem. Tiga, nasabah sudah bisa cek saldo di ATM Bank Mandiri, tapi prosesnya lama. Salah satu mesin ATM milik Bank Mandiri yang terletak di dasar lantai hal A juga tidak bisa digunakan. Layar pada mesin tersebut ditutupi secari kertas yang berisikan pemberitahuan. Mohon maaf, ATM sedang dalam pemeliharaan. Sorry for any inconvenience. This ATM is temporarily under maintenance. Tulis pemberitahuan pada layar ATM tersebut. Beberapa nasabah yang ingin melakukan transaksi pun akhirnya beralih ke ATM lain. Di lobi utama, persis di sebelah KCP Jakarta Tamrin City, terdapat 3 mesin ATM Bank Mandiri. Beberapa nasabah tampak berkerumun di depan mesin ATM tersebut. Petugas menyebutkan sistem ATM masih belum stabil. Selanjutnya penyelesaian masalah. Layanan Bank Mandiri sudah kembali normal usai proses normalisasi saldo rekening nasabah. Bank Mandiri memastikan seluruh layanan telah kembali beroperasi normal. Layanan tersebut meliputi Mandiri Online, Internet Banking, SMS Banking, ATM, dan EDC. Corporate Security Bank Mandiri Rohan Hafaz menjelaskan, nasabah dapat berinteraksi normal dengan seluruh alat pembayaran Mandiri. Pemulihan sistem ini dilakukan secara bertahap. Begitu pula untuk saldo nasabah yang sempat berkurang, besaran saldo dipastikan akan kembali normal. Rohan menyatakan nasabah bisa mengecek saldo secara berkata. PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI memiliki sejumlah langkah supaya nasabah yang belum mengembalikan dana setelah saldonya bertambah tiba-tiba. Usai kejadian error, sistem segera mengembalikan dana. Salah satunya lewat opsi pemotongan saldo langsung oleh Bank Mandiri terhadap nasabah yang terbukti menarik duit saat terjadinya error dan belum mengembalikan. Selanjutnya kesimpulan, pada Sabtu 20 Juli 2019 pagi, PT Bank Mandiri Tbk di seluruh Indonesia sempat mengalami gangguan sistem TI dan menyebabkan sekitar 10% nasabah perseroan mengalami perubahan jumlah saldo di rekeningnya yang membuat saldo nasabah bertambah maupun berkurang secara drastis.
Dari kasus yang terjadi di Bank Mandiri tersebut, maka sistem bank yang terjadi di Bank Mandiri harus meningkatkan lagi sistem teknologi yang ada di bank tersebut agar para nasabah merasakan kenyamanan yang baik, serta para nasabah merasakan puas dalam pelayanan di Bank Mandiri. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengaku terus memonitor upaya mitigasi yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk dalam mengatasi persoalan teknologi informasi bank BUMN tersebut. Menurut dia, perbankan tidak hanya Bank Mandiri harus memiliki dan menyerahkan standar operasional yang baik jika gangguan sistem terjadi. Caranya dengan tetap memprioritaskan aspek perlindungan konsumen terkait dengan hak nasabah termasuk pemulihan layanannya. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membaca slide makalah tersebut. Kami dari kelompok 5 akan mengakhiri presentasi tentang kasus sistem Bank Mandiri yang terjadi di Indonesia. Saya Servika sebagai moderator. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.